Laksamana Cheng Ho atau Zheng He dalam bahasa Mandarin adalah sosok yang tak terlupakan dalam sejarah maritim Tiongkok. Ia dikenal sebagai seorang penjelajah ulung yang memimpin serangkaian ekspedisi maritim yang melibatkan ratusan kapal dan ribuan awak kapal pada abad ke-15. Perjalanan epik Cheng Ho mencakup sebagian besar wilayah Asia, dan salah satu destinasi paling penting yang dijelajahinya adalah Nusantara, yang saat itu dikenal sebagai kepulauan yang kaya akan rempah-rempah dan kekayaan alam lainnya. Cheng Ho dilahirkan pada tahun 1371 di Yunnan, Tiongkok. Ia merupakan keturunan etnis Hui, sekelompok Muslim Tionghoa. Pada usia muda, ia diambil sebagai budak oleh pasukan Mongol dan kemudian diangkat oleh Kaisar Yongle yang melihat potensi besar dalam dirinya. Cheng Ho tumbuh menjadi seorang panglima yang ulung dan loyal, sehingga Kaisar Yongle mempercayakan misi penting kepadanya untuk memimpin serangkaian ekspedisi maritim demi memperluas pengaruh Tiongkok dan mengembangkan jalur perdagangan laut. Pada tahun 1405, Cheng Ho memimpin ekspedisi pertamanya yang terdiri dari 200 kapal yang di dalamnya berjumlah 27.000 pasukan. Armada ini mencakup kapal besar yang disebut treasure ships atau kapal harta karun yang menjadi legenda dalam sejarah maritim Tiongkok. Perjalanan pertama Cheng Ho ke Nusantara adalah tiba di Pulau Jawa, tepatnya di Tuban, Jawa Timur. Selain di Tuban, Cheng Ho juga berlabuh di pesisir utara Laut Jawa seperti Semarang dan Muara Jati, Cirebon. Cheng Ho menjalin hubungan perdagangan yang erat dengan kerajaan Majapahit. Ia juga menjadikan pelabuhan Tuban sebagai pusat perdagangan penting dan tempat persinggahan utama untuk armadanya. Misi kedua Cheng Ho pada tahun 1407 melibatkan kunjungan lebih mendalam ke Kepulauan Nusantara. Ia menjelajahi perairan Indonesia, mengunjungi pelabuhan-pelabuhan penting seperti Palembang, Malaka, dan Aceh. Selama perjalanan ini, Cheng Ho tidak hanya memperkuat hubungan dagang, tetapi juga menyebarkan agama Islam dan kebudayaan Tiongkok. Pada tahun 1414, Cheng Ho berlabuh di Aceh untuk menjalin hubungan diplomatik dan memperdalam ilmu keislamannya dengan kerajaan Islam pertama di Nusantara, yaitu Samudra Pasai. Pada ekspedisi-ekspedisi berikutnya, Cheng Ho terus menelusuri rute maritim di seluruh Asia Tenggara, memperkuat pengaruh Tiongkok dan memperluas ajaran agama Islam. Namun setelah kematian Kaisar Yongle pada tahun 1424, ekspedisi maritim tersebut diberhentikan dan catatan-catatan sejarah tentang Cheng Ho dan ekspedisinya kemudian dihapus dari catatan resmi Tiongkok. Meskipun ekspedisi maritim Cheng Ho secara resmi berakhir, warisan budaya dan perdagangan yang ditinggalkannya di Indonesia masih terasa hingga hari ini. Warisan peninggalan Cheng Ho yang masih bertahan hingga saat ini diantaranya adalah lonceng raksasa Cakradonya yang masih tersimpan di Museum Banda Aceh, piring berlafalkan ayat kursi yang disimpan di Kasepuhan Keraton Cirebon, dan kelenteng Sampongkong yang dibangun di Semarang. Cheng Ho wafat pada bulan April 1433 di Kalkuta, India. Menurut peneliti Tiongkok, jenazahnya dimakamkan di New Shoshan, kota Nanjing, Cina. Namun beredar kabar pula bahwa jenazahnya dimakamkan di Semarang, Indonesia. Meskipun catatan resmi Tiongkok tentang Cheng Ho sempat terlupakan, perjalanan luar biasa sang Laksamana telah menjadi bagian integral dari sejarah maritim dunia. Di Indonesia, Cheng Ho diingat sebagai tokoh yang membawa perubahan signifikan dalam perdagangan, agama, dan kebudayaan. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kali ini ya. Semoga bisa menambah wawasan untuk kita bersama. Jika kalian suka video ini, mohon untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih.